Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdullah Arafif dari kelas 10 SPT 2. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dialog. Apa sih dialog itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dialog memiliki dua pengertian, yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita dan karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu diantaranya: yang pertama, melibatkan dua tokoh atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya tanya jawab antar tokoh dialog. Yang ketiga, pasti harus membahas suatu topik. Dan yang keempat, berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Dan yang paling terakhir adalah saling mendengar. Selanjutnya, ada aturan-aturan dalam berdialog. Aturan dalam berdialog adalah: mulailah dengan paragraf baru setiap kali pembicaraan berganti. Yang kedua, huruf pertama menempel pada tanda spasi dan kutip buka, dan tanda baca atau huruf terakhir menempel dengan kutip tutup. Yang ketiga, huruf kapital di awal dialog. Yang keempat, jika kalimat dijeda, maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjutan, sehingga ditulis dengan huruf kecil. Yang kelima atau yang terakhir, titik, koma, tanda banyak, tanda seru pada akhir kalimat terletak di dalam petik, bukan di luar petik. Yang terakhir, ada langkah-langkah dalam menulis sebuah dialog. Nah, langkah-langkah dalam menulis dialog diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menetapkan tema. Yang kedua, kita harus menentukan tokoh yang terlibat dalam sebuah dialog. Yang ketiga, menentukan latar atau setting. Yang keempat, merangkai jalannya cerita atau alur. Yang kelima, menentukan permasalahan atau konflik. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang sesuai. Baiklah, untuk lebih jelasnya, berikut saya contohkan contoh dialog. Nah, kenapa? Jadi gini ya, kan bentar lagi puasa udah mulai nih. Nah, jadi hal-hal apa aja sih yang bisa kita amalin di bulan puasa ini? Oke, jadi gini hal-hal apa saja sih atau amalan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Yang pertama, kita harus bersyukur dulu kepada Allah, karena sampai dengan saat ini Mas Irfan, ayah, dan bunda itu masih dipertemukan kembali dengan datangnya Ramadan, yang mana bulan tersebut adalah bulan yang penuh sekali keberlimpahan amalan. Banyak sekali amalan-amalan di situ yang dilipat gandakan. Jadi persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan ini dengan cara apa? Satu, perkuat iman. Kedua, buang hal-hal buruk yang dahulu-dahulu. Mulai melakukan hal-hal yang baik. Ketiga, sholat 5 waktu. Yang dulunya bolong-bolong, terlambat. Nah, untuk menyambut Ramadan ini, perbaiki. Perbaikinya apa? Perbaiki untuk bisa sholatnya lebih tepat waktu. Begitu azan panggil, ya tadinya misalkan Mas Irfan nih panggil, Allahu Akbar, azan. Ntar dulu lah, mungkin di bulan-bulan sebelumnya, ngerjain tugas dulu deh. Nah, saat ini begitu panggilan azan, samperin panggilannya Allah. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini lebih banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Jadi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Itu. Nah, selanjutnya, apalagi kalau masih punya hutang puasa, selesaikan hutang puasanya sebelum Ramadan datang. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk tuh hutang puasanya. Ya, jadi mulai kan misal bulan puasa ini ada hutang puasa tahun Ramadan tahun lalu berapa? Masih ada 5 lagi, selesaikan sebelum datang Ramadan. Karena kalau tidak diselesaikan, itu akan berdosa. Ya, jadi harus selesaikan. Tutup menyambut datangnya Ramadan, jangan meninggalkan hutang puasa.
Ya, yang terakhir, perkuat fisik, ya, mental, kondisi badan itu harus dijaga. Untuk apa? Untuk menyambut puasa, sehingga puasa Ramadannya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan penuh keikhlasan, sehingga Allah bisa terima itu semua sebagai amalan-amalan yang baik. Gitu. Oh, jadi itu ya amalan-amalan yang bisa diamalkan untuk menyambut bulan puasa. Selain itu apalagi ya amalan-amalannya? Banyak hal yang bisa dilakukan selain tadi, ya, bisa membaca Quran, sekolah lebih baik, ya, belajar dengan giat. Nah, itu salah satu juga yang bisa ini. Dan juga ingat, fisiknya juga harus dijaga yang tadi seperti dibilang, karena kalau misalkan capek sekolah, terus berbuat yang tidak-tidak di dalam pelajaran sekolah atau apa segala macam, itu ujung-ujungnya malah buka puasa. Kan itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar dijaga selama Ramadan ini, ya. Siap ayah. Makasih ya ayah ilmunya.